Ratusan WNI menjadi korban TPPO di Kamboja. Ada dugaan mereka dipekerjakan di sana sebagai operator judi online hingga online scammer. Kenapa dan bagaimana mereka bisa terjebak bekerja di Kamboja? Selengkapnya kita bahas. Jadi, saya akan menjelaskan bagian latar belakang dari kelompok kami. Pekerja Migran Indonesia atau PMI adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan menerima upah. Istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. PMI ini menggantikan istilah lama, yaitu TKI, untuk menghilangkan stigma negatif dan menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran. Para PMI bekerja di berbagai sektor, baik formal seperti di perusahaan maupun informal seperti asisten rumah tangga atau pelaut. Namun, tidak semua PMI ini berangkat secara legal. Banyak juga yang pergi ke luar negeri tanpa prosedur resmi, tanpa dokumen yang lengkap, sehingga hal ini membuat mereka sangat rentan terhadap penipuan, eksploitasi, bahkan perdagangan orang. Salah satu contoh nyatanya adalah kasusnya Rizal Sampurna, seorang PMI non-prosedural asal Banyuwangi yang menjadi korban penipuan di Kamboja. Ia dipaksa bekerja dalam aktivitas judi online ilegal, kemudian mengalami kekerasan dan akhirnya meninggal dunia dalam kondisi penuh luka. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap PMI, terutama bagi mereka yang berangkat secara tidak resmi. Maka dari itu kelompok kami akan membahas lebih lanjut kasus ini dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah yang diambil oleh kelompok kami, yakni yang pertama adalah terkait bagaimana kondisi peningkatan PMI non-prosedural di Kamboja. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah memberikan perlindungan hukum dan diplomasi dalam menangani PMI non-prosedural yang menjadi korban tindak pidana di Kamboja. Yang ketiga adalah bagaimana strategi pencegahan dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi PMI non-prosedural. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Sejak awal tahun 2021, gelombang pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke Kamboja secara non-prosedural telah meningkat pesat. Pekerjaan migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang berangkat ke Kamboja mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, di mana menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat ribuan kasus PMI ilegal di Kamboja. Kasus ini bermula dari makin maraknya praktik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri secara non-prosedural, yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana media sosial sebagai transparansi ginjal, tetapi juga sebagai destinasi judi yang legal. Sebagai salah satu negara termiskin di ASEAN, Kamboja bergantung pada sektor pertanian, pariwisata, dan perjudian sebagai pilar ekonominya. Bisnis perjudian memberikan kontribusi besar dalam bentuk pajak kepada negara. Namun ironisnya mayoritas pelaku usaha di sektor ini adalah warga Indonesia yang kebanyakan masih muda dan memiliki pemahaman teknologi yang baik. Namun terkait bisnis judi yang ilegal, banyak sindikat pekerjaan di luar negeri sering muncul di media sosial, dan terdapat agen-agen yang menawarkan peluang pekerjaan di negara asing. Awalnya ditawari bekerja sebagai operator judi online, tapi kenyataannya dipekerjakan sebagai online scam. Tidak semua tawaran tersebut dapat dianggap baik. Sebaliknya,
banyak kasus di mana pekerja yang pergi bekerja di luar negeri justru menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO, termasuk eksploitasi. Sebagian besar mereka direkrut melalui modus daring seperti iklan lowongan di Facebook atau media sosial lainnya yang menawarkan gaji tinggi, proses cepat, dan dokumen rumit. Pekerjaan berstatus profesional misalnya di sektor jasa atau teknologi. Kementerian Luar Negeri juga pernah memulangkan ratusan PMI yang terjebak modus penipuan online, perjudian, dan menyiratkan bahwa skala praktik ini bukanlah insiden tunggal, tetapi sebuah tren struktural. Penyebab atau faktor-faktor yang mendorong peningkatan PMI non-prosedural ini adalah yang pertama, faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses pekerjaan di daerah asal mendorong para masyarakat untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Disertai iming-iming gaji besar adalah daya tarik utama. Para calon memanfaatkan kebutuhan ini untuk menjebak korban. Yang kedua, pendidikan dan literasi rendah adalah korban umumnya berasal dari latar belakang pendidikan yang menengah ke bawah, kurangnya memahami prosedur imigrasi secara resmi, dan risiko TPPO membuat mereka tidak menyadari potensi eksploitasi. Mereka juga tidak memiliki akses informasi memadai tentang perizinan kerja luar negeri. Yang ketiga ialah modus operandi teknologi digital. Media sosial menjadi sarana baru perekrutan ilegal. Platform seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok digunakan untuk menyebarkan iklan lowongan kerja palsu. Para korban kemudian diberangkatkan tanpa visa kerja resmi dan di luar pengawasan otoritas negara. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Kelemahan pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI turut mempengaruhi situasi. Minimnya pengawasan terhadap praktik perekrutan dan kurangnya koordinasi antara lembaga menyebabkan sindikat TPPO tetap bisa beroperasi. Yang kelima, kurangnya edukasi dan sosialisasi. Upaya edukasi masyarakat terhadap bahaya TPO masih belum merata. Di desa, penyuluhan soal imigrasi aman masih jarang dilakukan. Hal ini membuat celah bagi sindikat untuk mencari korban dari wilayah pedesaan. Baik, adapun akibat yang ditimbulkan dari kasus ini beragam dengan skala yang berbeda-beda. Di antara lain ada itu nomor 1, ancaman terhadap manusia dan HAM. Modus TPPO baru seperti perdagangan ginjal dan eksploitasi PMI untuk penipuan online menyebabkan trauma fisik, psikologis berat bagi korban. Ini bukan sekedar kejahatan kriminal, melainkan pelanggaran HAM serius yang mencoreng reputasi Indonesia. Penanganannya harus diprioritas negara melalui regulasi, edukasi, penguatan intelijen, dan diplomasi. Baik, yang kedua itu ada ancaman ekonomi dan kelembagaan. TPPO menimbulkan arus ekonomi gelap yang merugikan negara, melemahkan devisa, dan membebani anggaran hukum serta diplomasi. Lembaga penegak hukum memerlukan SDM ahli dan infrastruktur teknologi yang mahal, yang dapat menggeser alokasi dana untuk sektor publik lainnya. Baik, yang ketiga ini ada multidimensional dan sistem yang lemah. TPPO kini menjadi ancaman nasional, menjadikan Indonesia pusat transit kejahatan transnasional dari Kamboja. Ini membuka ruang bagi narkotika, pencucian uang, dan kejahatan siber. Sistem hukum dan intelijen masih lemah, terutama dalam kerjasama internasional dan pengawasan PMI sehingga memudahkan perekrutan korban. Upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum dan diplomasi dalam menangani PMI non-prosedural yang menjadi korban tindak pidana di Kamboja. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi PMI, termasuk yang non-prosedural, melalui berbagai cara, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 18
tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang mengatur tata cara penempatan dan perlindungan PMI, termasuk persyaratan dokumen lengkap seperti paspor, visa kerja, dan perjanjian kerja. PMI non-prosedural biasanya mengabaikan hal ini sehingga rentan menjadi korban TPPO. Lalu yang kedua ada Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi nomor IMI 0277 GR 0206 tahun 2017 yang berisi pencegahan PMI non-prosedural dengan persyaratan tambahan pengajuan paspor untuk pekerja tertentu bertujuan mengurangi jumlah PMI non-prosedural dan korban TPPO. Lalu yang ketiga ada Badan Perlindungan Pekerja Migran BP2MI yang berperan aktif dalam perlindungan PMI dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi permasalahan PMI non-prosedural. Lalu ada yang keempat, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja memberikan perlindungan langsung dan memfasilitasi pemulangan PMI korban tindak pidana, termasuk korban perdagangan orang, TPPO, dan eksploitasi. Adanya diplomasi dan kerjasama untuk melindungi dan menangani PMI non-prosedural yang menjadi korban tindak pidana di Kamboja, yakni Indonesia dan Kamboja, telah menandatangani Letter of Intent atau LOL untuk peningkatan koordinasi dan perlindungan warga negara Indonesia dari risiko migrasi non-prosedural. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi keimigrasian, penunjukan focal point masing-masing negara, dan sharing best practice dalam penanganan permasalahan PMI di Kamboja. Pemerintah Indonesia juga melakukan diplomasi hukum dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri dan kepolisian untuk menangani kasus TPPO dan tindak pidana lainnya yang menimpa PMI di Kamboja. KBRI di Phnom Penh juga aktif melakukan pendataan investigasi dan koordinasi dengan otoritas Kamboja untuk menyelamatkan WNI dari eksploitasi, termasuk dengan penggerebekan lokasi kerja paksa dan negosiasi langsung dengan pihak terkait. Indonesia dan Kamboja juga memperkuat kerjasama lewat nota kesepahaman MOU tentang pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan tenaga kerja migran, serta rutin mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas penyelamatan PMI. Adapun dalam kasus yang menimpa Rial Sampurna sendiri, upaya perlindungan hukumnya ialah Kementerian P2MI berkoordinasi dengan Kemenlu atas kepolisian dan pemerintah daerah untuk mengurus pemulangan jenazah PMI Rizal Sampurna sesuai dengan permintaan keluarga korban. Jika keluarga ingin jenazah dipulangkan, pemerintah akan membantu prosesnya hingga tuntas. DPRD Jawa Timur dan pemerintah mendorong penguatan koperasi sebagai instrumen perlindungan dan penguatan ekonomi PMI agar mereka tidak rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang. Perlindungan ekonomi ini dianggap solusi jangka panjang selain penegakan hukum dan diplomasi. Pemerintah Indonesia terus berupaya mencegah penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural. Sejumlah strategi telah diterapkan dari desa hingga ke negara tujuan. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan. Yang pertama, diseminasi informasi dan edukasi komprehensif. Pemerintah menyebarkan informasi penting tentang migrasi resmi melalui berbagai media, baik media elektronik, media cetak, maupun media sosial. Tujuannya adalah agar masyarakat paham manfaat, hak, dan resiko menjadi pekerja migran Indonesia, serta sadar pentingnya memilih jalur yang legal. Yang kedua, penguatan peran pemerintah desa dan satuan tugas. Pencegahan dimulai dari desa. Pemerintah desa didorong aktif menerima informasi calon pekerja migran Indonesia, memfasilitasi administrasi, hingga mendampingi proses keberangkatan dan pemulangan. Bahkan, Satgas khusus dibentuk untuk melindungi dan mengawasi warga yang ingin bekerja ke luar negeri. Yang ketiga, kemudahan layanan terpadu satu atap atau LTSA. Layanan ini dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan menurunkan biaya pengurusan dokumen pekerja migran Indonesia. Dengan layanan yang transparan dan efisien,
calon pekerja migran Indonesia diharapkan terdorong menggunakan jalur resmi. Yang keempat, negosiasi bilateral dan kerjasama internasional. Pemerintah aktif membuat MOU dengan negara-negara tujuan penempatan untuk memastikan perlindungan hukum dan hak-hak pekerja migran Indonesia. Ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik pengiriman ilegal yang rentan eksploitasi. Yang kelima, pemberdayaan sosial ekonomi dan program desa migran produktif. Pemerintah memberikan pelatihan keterampilan, akses informasi, dan dukungan usaha agar pekerja migran Indonesia dan keluarganya punya pilihan hidup yang lebih baik di kampung. Dengan begitu, dorongan untuk bekerja secara ilegal bisa ditekan. Dan yang terakhir, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan di daerah rawan. Sosialisasi dilakukan di wilayah-wilayah yang banyak mengirim pekerja migran Indonesia agar masyarakat paham risiko jalur ilegal dan tidak tergoda bujuk rayu calo atau agen tidak resmi. Dengan strategi yang menyeluruh, pemerintah berharap seluruh warga dapat bermigrasi secara aman, legal, dan sejahtera. Baiklah, kesimpulan dari presentasi tersebut adalah peningkatan jumlah PMI non-prosedural di Kamboja terjadi karena beberapa faktor, yaitu ada faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, serta maraknya perekrutan melalui media sosial. PMI non-prosedural sangat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya perlindungan hukum, diplomasi, serta pencegahan melalui edukasi, penguatan peran desa, dan kerjasama bilateral. Meski demikian, tantangan masih besar karena banyak PMI berangkat tanpa prosedur resmi dan minim pengawasan. Langkah pencegahan dan edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk menekan jumlah PMI non-prosedural dan memutus rantai perdagangan orang. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi agar perlindungan dan kesejahteraan PMI dapat terwujud secara optimal. B. Saran. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga melalui pembentukan tim khusus terintegrasi dan meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan untuk mencegah keberangkatan PMI ilegal. Selain itu, pemerintah harus menambah anggaran program pemberdayaan ekonomi di daerah pengirim PMI serta mempercepat digitalisasi sistem pelayanan agar prosedur resmi menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat hendaknya selalu memverifikasi tawaran pekerjaan luar negeri melalui jalur resmi BP2MI. Meningkatkan literasi digital untuk mengenali modus penipuan di media sosial dan aktif melaporkan kegiatan perekrutan ilegal di daerahnya kepada aparat yang berwenang. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak psikologis terhadap korban PMI non-prosedural, meneliti efektivitas program pemberdayaan ekonomi di desa-desa pengirim PMI, serta melakukan studi kooperatif dengan negara lain yang berhasil mengurangi kasus pekerja migran ilegal.